Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ketika gereja-gereja kehilangan fokus, lupa siapa dirinya sebenarnya. Untuk apa gereja hadir? Apa tujuan gereja? Gereja menjadi rusak dan tidak layak lagi disebut persekutuan orang percaya atau pengikut Kristus. Gereja yang layak, gereja kuriakon, yang artinya dari Tuhan. Katakan bahwa alas dari gereja adalah Yesus Kristus. Tuhan memanggil orang-orang, mengumpulkan mereka menjadi satu persekutuan, membentuk suatu gereja. Apa kriteria dari gereja yang layak? Kriteria kelayakan gereja adalah bahwa kita harus memilih Kristus, lebih memilih Dia. Gereja yang layak adalah kumpulan umat yang dipanggil oleh Allah dan telah mempunyai iman kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Kita dikumpulkan. Kita harus lebih memilih Kristus daripada hidup itu sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang menyangka sudah memperoleh nyawanya, sudah menyelamatkannya dan sudah mempertahankannya, dengan menyangkal Kristus akan kehilangan nyawanya. Camkan ini. Perenungan kita dalam kondisi ini, sungguhkah sebenarnya kita layak berada di gereja? Atau sungguhkah gereja ini layak disebut gereja? Setelah selama bertahun-tahun kita bergereja, 4 bulan kita jalani, kita harus menutup gereja ini. Seakan-akan kehadiran COVID-19 ini membuat kita tidak pantas berada di dalam ruang gereja ini. Seakan-akan peristiwa ini hendak mengingatkan kita apakah gereja ini sudah kita pakai selama ini sebagaimana dia layak dipakai. Apakah tujuan gereja, maksud gereja sudah nyata dalam persekutuan kita di gereja ini? Apakah ini hanya sebagai clubhouse? Apakah ini sebagai kelompok sosial? Apakah ini hanya kelompok arisan senang-senang? Dan meskipun nanti kita akan memulai di gereja, semuanya harus menyadari bahwa ke gereja nanti juga harus memperhatikan kelayakan dirinya. Untuk masuk ke gereja ini bukan sekedar kelayakan hati, tapi kelayakan fisiknya sebagai simbolnya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, semua protokol untuk melayakanmu masuk ke gereja ini, ke rumah Tuhan nantinya. Kamu pakai masker. Ini mengingatkanmu, mulutmu hanya untuk menyembah Tuhan, jangan dipakai untuk yang lain di rumah ini. Jangan dipakai untuk menceritakan kejelekan orang lain, memuji diri sendiri, menjelek-jelekan orang lain. Ingatlah ketika engkau pakai masker itu tandanya, pakai mulutmu hanya untuk bernyanyi dan berdoa. Ketika engkau masuk ke sini, kamu cuci tangan dulu. Mengingatkan ketika kita di luar sana terlalu banyak hal kotor yang kita kerjakan, yang membuat kita sebenarnya tidak layak berada di sini. Dan kau harus jaga jarak dengan orang lain. Tidak bisa lagi sama-sama. Ini mengingatkan kita bahwa kita dilayakkan masuk ke gereja ini hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya bertemu dengan Dia, memuji Dia. Dan bukan sibuk mencari citra diri, mencari nama supaya dikenal orang, terkenal baik, popularitas, mencari pendukung supaya dipuji orang. Tidak, hanya untuk mencari Dia. Layak gak aku sebenarnya di gereja ini? Tuhan memberkati. Amin.